Bab 1059. Yi Feng baru saja melangkah keluar dari celah gelap ketika dia segera melihat gerombolan makhluk iblis. Sebelum dia bisa bergerak, para iblis itu berhamburan ke segala arah, melarikan diri dalam kepanikan. Hanya sebatang pohon yang tersisa di hadapannya, gemetar saat mencoba berbalik dan lari. Ini tidak dapat diterima. Sebelum pohon itu dapat melangkah, Yi Feng mengulurkan tangan dan mencengkeram salah satu dahan. Kembali ke sini, sang pohon mulia meringis kesakitan, menggertakkan giginya dan menyipitkan mata. Dalam menghadapi bahaya hidup dan mati, sebuah cabang pohon tidaklah berarti apa-apa, dan matanya menyala-nyala dengan tekad untuk terus melarikan diri, tetapi dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Meski hanya satu cabang yang menahannya, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia seperti dicengkeram oleh suatu kekuatan tak terlihat, yang sama sekali tidak dapat bergerak meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga. Tangan itu terasa seperti turun dari surga, menjebaknya sepenuhnya. Suara mendesing, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti musim dingin yang mematikan telah tiba. Sang pohon mulia menegang, gemetar saat dia menoleh ke belakang. Siluet manusia itu memancarkan aura yang menakutkan. Senyum jahat terukir di wajahnya, dan matanya menyala dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Kehadiran yang mengerikan ini 1000 kali lebih menakutkan daripada Jenderal Iblis itu sendiri. Bertemu dengan makhluk seperti itu berarti berjuang melawan kematian pun mustahil. Kulit pohon iblis itu retak seketika. Daun-daunnya menguning karena ketakutan. Aku hanya pohon kecil. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebilah es dingin menyerbu ke arahnya. Retakan, serangan bersih dan telak membelah iblis pohon itu di tempat. Seluruh prosesnya mudah dan sederhana, seperti memotong kayu bakar. Suara dentuman keras bergema di langit berbintang. Sementara iblis-iblis lain berlari lebih cepat lagi, lenyap ke dalam kehampaan. Atmosfer yang mengerikan semakin menebal, diiringi paduan suara ratapan dan lolongan hantu. Pemandangan itu tampak seperti kawanan ayam dan bebek yang berhamburan secara kacau. Yi Feng mengangkat pandangannya dan menatap ke kejauhan. Matanya bersinar dengan cahaya tajam. Mereka semua iblis, namun mereka berani menipuku dengan berpura-pura menjadi pohon. Dari awal, memang banyak sekali iblis di sini. Kali ini aku akan kaya raya. Tak satu pun poin pengalaman pemula akan luput dariku. Dalam sekejap, Yi Feng mengangkat parang besarnya dan mengejar. Dia memotongnya seperti mengiris melon dan sayuran. Memanen pengalaman tanpa henti. Hanya dengan beberapa ayunan, sekelompok monster kerangka hancur berkeping-keping, dan dia hampir naik level setengah tingkat. Beberapa semut raksasa sangat cepat, tetapi Yi Feng memanggil men-men, yang berubah menjadi prajurit kavaleri langit berbintang, berlari kencang untuk mengejar mereka. Sensasi berburu monster yang mendalam sungguh tak tertandingi. Para setan melarikan diri dengan panik, berteriak dan meratap tanpa henti di kedalaman kehampaan. Setelah 1 jam penuh, Yi Feng tidak dapat menemukan satupun makhluk bergerak yang tersisa. Setelah puas, ia menyarungkan parangnya. 3 gelombang monster kemudian, dia naik level sekali lagi. Perjalanan ini tidak sia-sia. Mulai sekarang, aku tidak mau memikirkan apapun, langsung saja maju tanpa pikir panjang. Bahkan lebih mudah daripada main game daring di masa laluku. Bertarung saja, merasa sangat senang. Yi Feng melihat sekelilingnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa gembira. Dia berdiri diam, menatap ke laut berbintang. Kegelapan kehampaan memudar, digantikan oleh cahaya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi sekelilingnya. Ekspresinya menunjukkan kerinduan yang mendalam. Alam semesta yang luas membentang tanpa batas. Lautan berbintang yang tak terbatas menyimpan planet-planet tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, berkilauan bagai permata yang tersebar di angkasa tak terbatas. Makhluk-makhluk raksasa melayang di dekatnya. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang teratur, diatur oleh hukum langit yang melampaui pemahaman. Bahkan dari kejauhan, mata Yi Feng terpesona oleh kecemerlangan spektakuler lautan berbintang. Koridor kuno yang pernah mempesona. Sebagai perbandingan, hanyalah garis yang bersinar redup di lautan kosmik yang luas ini, sama sekali tidak berarti. Ia berdiri sendirian,
diam di tengah lautan bintang. Setiap bintang di hadapannya bagai raksasa-raksasa. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghuninya. Berjumlah miliaran. Membangkitkan luapan emosi dalam dirinya. Di alam semesta yang tak terbatas, Yi Feng merasa sangat kecil. Bintang-bintang membentang bagaikan samudera tak berujung. Luas dan menakjubkan. Lautan cahaya yang mempesona dan misterius. Mengalir ke kedalaman luar angkasa yang tak diketahui. Segala sesuatunya begitu segar dan baru sehingga siapapun yang menyaksikannya akan merasa sulit untuk tetap tenang. Wajah Yi Feng dipenuhi kekaguman. Tak ada ujung yang terlihat. Sungguh, selalu ada dunia di balik dunia, gumamnya. Alam ini pasti menyimpan makhluk-makhluk yang lebih kuat dan lebih mengerikan. Dengan kultivasiku saat ini, aku tidak bisa dibilang lemah. Tapi peringkatku juga pasti tidak akan tinggi. Setelah menatap ke kejauhan cukup lama, pikiran Yi Feng menjadi jernih. Dia belum menghadapi bahaya nyata apapun akhir-akhir ini, ataupun menemui eksistensi yang tangguh. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa bintang Yun yang dia miliki tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan dunia yang benar-benar kuat. Dengan kesadaran ini, antisipasi bersinar lebih terang di mata Yi Feng. Mengalihkan pandangannya dari lautan bintang yang tak terbatas, ia mulai mengamati planet terdekat. Planet itu terletak tidak jauh di seberang koridor kuno, memancarkan cahaya redup dan lembut, indah dan mengundang. Secara sekilas, bintang itu tampak jauh lebih cemerlang dan hidup dibanding bintang Yun yang redup, dan tampak jauh lebih kuat. Ini pastilah bintang Lan. Yi Feng mengangguk dan sudah menyusun rencana. Kalau aku mau ke Lanstar, aku harus menunggu pengumuman resmi mereka dan menyelesaikan semua dokumennya. Siapa tahu butuh waktu berapa lama. Lebih baik aku mengintip dulu. Waktunya mendesak, dan dia tidak bisa menunggu. Semakin dia memandang, semakin gelisah perasaannya. Seakan-akan ada banyak sekali makhluk perkasa yang memanggilnya. Karena tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, Yi Feng menunggangi Men-Men, kudanya yang lambat tetapi gagah berani. Berangkat, target kita adalah bintang terdekat di depan. Jangan terlalu cepat, biarkan aku menikmati pemandangannya. Seberkas cahaya melintas di lautan bintang saat sang ksatria siput menyerang maju tanpa rasa takut. Jauh di laut berbintang, sebuah kapal terbang raksasa melaju dengan mantap dan cepat. Meskipun kecepatannya tampak lambat, bintang-bintang di sekitarnya tak pernah mundur. Sesungguhnya, ia menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, jauh melampaui kekuatan surgawi para bijak. Di alam semesta tanpa batas ini, tak ada kecepatan yang benar-benar dapat dirasakan. Bahkan kapal terbang harta karun yang melesat dengan kecepatan penuh pun bagai daun yang melayang di lautan luas. Di garis depan kapal, beberapa sosok berdiri diam, menatap ke kejauhan dengan ekspresi hikmat. Seorang wanita berpakaian gaun panjang berwarna kuning pucat menoleh ke belakang untuk menatap mereka. Kekhawatiran tampak di matanya yang jernih. Paman Song, saudara-saudara senior, dia memulai. Misi ini sangat penting. Saya meminta kalian semua untuk mengerahkan segenap tenaga dalam memburu para iblis. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus sebelumnya. Dia mengangguk anggun. Wajahnya serius. Yang lainnya membalas hormatnya secara berurutan. Yang memimpin mereka adalah seorang tetua berjubah Tao, yang mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Tenang saja, keponakan. Perburuan iblis ini menyangkut suksesi posisi murid langsung istana surgawi Changyunmu. Aku teman lama ayahmu dan tidak akan pernah tinggal diam sementara kesempatan ini jatuh ke tangan Fu Haotian. Perkataan tetua itu mulia dan tegas, sehingga mendapat rasa hormat dan persetujuan dari kelompok itu. Paman Song bertindak dengan benar dan berintegritas. Saya sangat mengaguminya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sister Zhongli memenangkan kompetisi murid langsung. Tuan Song berkata benar, kita tidak bisa hanya melihat Fu Haotian menjadi calon kepala istana surgawi. Didorong oleh dukungan mereka, mata Zhongli Meng berbinar dengan tekad baru. Terima kasih, Paman Song, dan semua saudara senior, atas dukungan kalian yang tulus. Saya sangat berterima kasih, katanya lembut. Suaranya mengandung sedikit keyakinan saat ia menunjuk ke sebuah planet yang jauh. Semuanya, silakan lihat, lanjutnya.
Asteroid kecil di sana adalah tujuan kita, disebut Bintang Suihan. Dinamakan demikian karena membeku sepanjang tahun. Aku sudah mengumpulkan informasi. Bintang Suihan berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi beberapa klan iblis. Kita pasti akan bertemu banyak iblis dalam perjalanan ini. Dan tentu saja, perjalanan ini akan sangat berbahaya. Saat dia berbicara, ekspresi Zhong Limeng menjadi serius saat dia menghadapi kelompok itu. Ekspedisi ke Bintang Suihan ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Jika ada yang ingin mundur sekarang, saya sepenuhnya mengerti. Masih ada waktu tersisa untuk membuat keputusan. Jadi mohon pikirkan baik-baik. Kata-katanya tulus dan penuh perhatian, menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Meskipun masih muda, ia memiliki kebenaran dan ambisi yang luar biasa. Sebagai murid senior Istana Surgawi Changyun saat ini, ia sungguh berbakat dan patut dipupuk. Seorang penatua mengangguk puas. Kelompok itu saling bertukar pandang. Tekad mereka semakin kuat. Kakak senior Zhong, tolong jangan katakan itu lagi. Di tengah suara yang bersatu itu, seorang pria melangkah maju dan memberi hormat. Saudari junior Zhong, perjalanan ini memang penuh bahaya. Tapi bagaimana kita bisa menangkap anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Untuk memenangkan kompetisi murid langsung ini, kita harus berjanji untuk saling mendukung sampai mati. Namun, ku dengar Fu Haotian sudah membayar mahal dan memanggil banyak ahli tingkat surgawi untuk membantunya. Sepertinya dia baru saja berangkat ke Bintang Suihan kemarin. Dengan dukungan sekuat itu, Fu Haotian hampir bisa duduk santai dan menikmati kemenangan. Namun, Istana Surgawi tidak keberatan dengan hal ini. Saat dia berbicara, ekspresi pria parubaya itu menjadi gelap. Saudari muda Zhong, jika aku boleh bicara terus terang, kompetisi murid langsung ini sepertinya sudah diputuskan secara rahasia. Kata-katanya yang berat menyebabkan raut wajah semua orang berubah. Murid-murid yang lebih muda langsung berteriak marah. Wajah mereka penuh dengan kemarahan. Petik 2 tanda seru. Fu Haotian menyalahgunakan latar belakang keluarganya untuk berselingkuh secara terang-terangan. Pewaris generasi kedua itu selalu tidak tahu malu. Aib bagi Istana Surgawi kita. Jika Istana Surgawi diwarisi oleh seseorang seperti dia, masa depannya tampak suram. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan sekelompok ahli tingkat surgawi? Suara-suara frustrasi memenuhi udara, dan bahkan wajah tetua itu tampak muram. Setelah meledaknya ketidakpuasan, semua mata tertuju pada Zhong Limeng. Wanita yang tampaknya lemah ini sekarang mengerutkan keningnya sambil berpikir. Setelah terdiam sejenak, dia berbicara dengan tegas namun lembut. Meski begitu, aku tidak akan menyerah. Menyerah tanpa perlawanan bukanlah gayaku. Kata-katanya yang lembut membuat orang banyak terkejut. Sosok ramping Nan Anggun itu tiba-tiba memancarkan aura dan tekad yang jauh melampaui mereka. Sejak saat itu, semua orang menganggap anak ajaib masa kini ini sebagai calon pemimpin Istana Surgawi yang tak terbantahkan. Mereka saling mengangguk pelan. Mata mereka dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Pada saat yang hikmat dan hening ini, tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari sisi kiri lautan berbintang, bergerak lebih cepat dari kapal terbang manapun. Bab 1060, sayang sekali, dia hanya seorang pemula. Menyaksikan seberkas cahaya melesat melintasi langit berbintang, Zhong Limeng dan yang lainnya mengerutkan kening karena takjub. Mereka harus menggunakan sepenuhnya indera kedewataan mereka untuk bisa melihat sekilas saja. Garis cahaya itu, sebenarnya seseorang. Dan dia mengendarai seekor siput sialan. Ini, apa aku berhalusinasi? Kok bisa siput bisa secepat itu? Kamu tidak sendirian. Siapapun makhluk agung ini sungguh membuka mata. Cek, terdengar teriakan keheranan. Orang-orang di dalam pesawat terbang itu membelalakan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Sekalipun itu hanya pertemuan sekilas, mereka dapat menebak bahwa siapapun yang mampu menunggangi siput aneh melintasi kosmos pasti memiliki kultivasi yang mengerikan. Kemungkinan besar, seorang ahli tingkat surga. Sementara kebanyakan orang hanya berspekulasi. Mata jernih Zhong Limeng berkilauan karena kekaguman. Dia segera melangkah maju dan membungkuk ke arah seberkas cahaya itu. Suaranya terdengar dari kejauhan, penuh dengan rasa hormat.
Salam. Yang terhormat, gerakan ini langsung menarik perhatian semua orang. Sambil terkagum-kagum akan kebijaksanaan Zhong Limeng, mereka pun mengikuti dan membungkuk serempak. Di depan sebelah kiri, di hamparan bintang, Yi Feng sedang santai menunggangi Man-Man ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa salam. Mengikuti suara itu, dia melirik ke kejauhan. Baru pada saat itulah dia menyadari sosok di haluan kapal terbang itu, yang tampak seperti sekelompok makhluk luar angkasa. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengumpulkan beberapa informasi, bahkan mungkin menanyakan arah. Minat Yi Feng terusik, dan dia mengarahkan Man-Man mendekat. Saat menaiki kapal, Yi Feng memanggil Man-Man dan menangkupkan tinjunya sebagai salam sopan. Salam semuanya, mengenakan jubah sederhana dengan fitur-fitur yang halus. Sikapnya berbudaya namun mudah didekati. Pada pandangan pertama, ditambah dengan siput yang luar biasa itu, Zhong Limeng dan yang lainnya tak kuasa menahan rasa penasaran. Seakan-akan mereka telah bertemu dengan seorang guru yang rendah hati, yang setiap gerakannya memancarkan misteri yang mendalam. Zhong Limeng melangkah maju, nadanya hormat. Salam. Yang terhormat, yang rendah hati ini adalah Zhong Limeng, dari Istana Surgawi Changyun. Bolehkah saya bertanya tentang asal-usul Anda? Pertanyaannya kedengarannya biasa saja, tetapi berbobot. Mereka yang melintasi bintang-bintang harus telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Dan bahkan jika mereka belum pernah bertemu, planet asal mereka seringkali terkenal. Dalam sistem bintang ini, planet yang kuat jumlahnya sedikit. Mengetahui asal-usul seseorang hampir dapat menentukan perkiraan tingkat kultivasinya, atau setidaknya memberikan perkiraan yang masuk akal. Istana Surgawi Changyun adalah faksi yang terkenal, dan siapapun yang mendengarnya akan segera mengenali hubungannya dengan Lansing. Yi Feng mengangguk sedikit, karena masih baru dalam dunia kosmos. Ia kurang memiliki banyak pengetahuan dan tidak terlalu memikirkannya. Melihat dia memperkenalkan dirinya, dia menjawab dengan jujur. Salam, Nona Zhong Limeng. Saya Yi Feng, dari Yunsing. Yunsing, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang banyak tercengang. Bahkan mata Zhong Limeng berkedip karena terkejut. Yunsing tidak begitu terkenal, dan dia hanya mendengarnya karena kedekatannya dengan Lansing, salah satu dari sedikit planet yang terisolasi, sangat terbelakang. Di seluruh tata bintang, planet terpencil seperti itu, yang tertutup selama 100.000 tahun, sangatlah langka. Mereka tidak pernah membayangkan Yi Feng berasal dari Yunsing. Namun, hal ini juga membuat mereka agak kecewa, dan antusiasme mereka memudar. Mengingat keterbatasan Yunsing, kekuatan Yi Feng kemungkinan tidak akan membawa kejutan yang menyenangkan. Meskipun antisipasi di mata Zhong Limeng meredup, ia tidak meremehkannya. Sebaliknya, ia menyelidiki lebih jauh. Jadi, ini Tuan Muda Yi. Bolehkah saya bertanya kemana Anda pergi? Sebagai orang baru di kosmos, Yi Feng tidak naif. Dia tahu bahwa bepergian ke Lansing memerlukan formalitas, dan menyelinap masuk bisa menimbulkan masalah. Jika dia dikira penumpang gelap, rencananya akan hancur. Sambil mengangkat bahu, dia mengarang jawaban. Aku belum yakin, cuma jalan-jalan aja. Senyumnya dan gerakannya sedikit canggung. Matanya diwarnai ketidakberdayaan. Dia tampak seperti seorang pemula, kebingungan dan ingin tahu tentang segala hal. Melihat ekspresi ini, Zhong Limeng teringat pada dirinya yang lebih muda. Saat itu, saat pertama kali dia menjelajah kosmos di bawah bimbingan para tetua, dia masih sama tersesatnya, naif, penuh niat baik, dan penuh dengan energi muda. Sekarang, dia berdiri sendiri. Dari seorang gadis hijau, dia telah menjadi murid senior yang terkenal di Istana Surgawi. Bertemu dengan pelancong yang belum berpengalaman dari Yunsing ini, dia merasakan gelombang kebaikan. Kalau begitu, karena Tuan Muda Yi belum punya tujuan pasti, mengapa tidak ikut dengan kami sebentar? Yi Feng mengangguk. Tentu, mengendarai siput sendirian itu membosankan dan tidak bisa diandalkan. Bahkan dengan kecepatan tinggi, mengumpulkan informasi sangat penting untuk menemukan makhluk kuat. Segala sesuatunya harus sesuai dengan tujuan utamanya. Dia tidak bisa hanya berkeliaran tanpa tujuan. Setelah berbincang-bincang sebentar, kelompok itu menetap di sebuah kabin di atas kapal. Zhong Limeng sendiri yang menuangkan teh,
Sopan santunnya tak tercela. Bahkan setelah mengetahui asal-usul Yi Feng, dia tidak memperlakukannya dengan dingin. Beberapa cangkir kemudian, mereka menjadi lebih akrab. Zhong Limeng tersenyum. Sedikit harapan terlihat di matanya. Tuan Muda Yi, bolehkah saya bertanya, kultivasi Anda sudah mencapai tingkatan apa? Kembali lagi dengan pertanyaan budidaya. Bahkan Yi Feng sendiri tidak jelas. Sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, dia memberikan perkiraan kasar. Yah, mungkin aku seorang sage yang cukup mahir. Sejauh ini, aku belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dariku. Dia berbicara jujur, berusaha sebaik mungkin menyampaikan apa yang diketahuinya. Mendengar ini, meskipun mereka telah menduga keterbatasan Yi Feng karena Yunsing, Zhong Limeng tidak dapat menahan perasaan kecewa lainnya. Dia berharap bertemu dengan seorang ahli, tetapi ternyata dia benar-benar seorang pemula. Kalau saja dia adalah ahli tingkat surga, jika memang begitu, dia bisa saja meminta bantuannya untuk misi mereka ke Sui Hansing. Bahkan dalam konfrontasi dengan Fu Haotian, mereka akan lebih percaya diri. Sayangnya, kenyataan jarang sekali mengakomodasi hal itu. Pakar tingkat surga hanya ada satu di antara sejuta. Bagaimana mereka bisa ditemukan dengan mudahnya? Meski patah hati, Zhong Limeng tidak memperlihatkannya. Dia terus menyajikan teh, memenuhi perannya sebagai tuan rumah dengan anggun dan bermartabat. Dengan teh dan buah-buahan, perjalanan berlalu dengan menyenangkan. Setelah melakukan perjalanan beberapa waktu, kapal itu tiba di Sui Hansing. Zhong Limeng menoleh ke Yi Feng sambil tersenyum sopan. Tuan Muda Yi, kami ada urusan mendesak yang harus diselesaikan dan tidak bisa lagi menemani Anda. Mohon maafkan kami. Melihat keseriusannya yang tiba-tiba, Yi Feng bingung. Sebelum dia sempat bertanya, yang lain juga berdiri. Ekspresi mereka serius saat mengikuti Zhong Limeng keluar, seolah bersiap untuk sesuatu yang penting. Yi Feng mempertimbangkan untuk pergi. Bagaimanapun juga, mereka sudah mengucapkan selamat tinggal. Namun setelah menikmati keramah tamahan mereka, dia merasa berkewajiban. Melihat suasana tegang, dia dengan penasaran mengikutinya. Apa yang dilihatnya adalah sebuah planet yang membeku sejauh ribuan mil. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan es yang tak berujung. Hamparan putih yang tiba-tiba itu menyengat matanya. Dunia patung perak menyelimuti daratan, tak menyisakan warna lain selain dingin yang menusuk tulang. Keindahannya sungguh memukau, namun dinginnya terasa nyata. Sambil menghembuskan napas yang terlihat, kelompok itu menatap dengan hikmat ke kejauhan. Melihat tingkah laku mereka, Yi Feng tak kuasa menahan diri untuk mendekat. Tempat apa ini? Apakah kamu sedang mengalami kesulitan? Kalau butuh bantuan, bilang saja. Mendengar ini, mereka menoleh padanya. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Pemuda ini, meskipun tidak terlalu terampil dalam kultivasi, cukup saleh. Zhong Limeng tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih, memberikan peringatan yang lembut. Yi Feng, ada urusan mendesak yang harus kami selesaikan. Kamu boleh pergi dulu atau menunggu di pesawat. Setelah kembali, kita bisa bepergian bersama lagi. Nada bicaranya berbobot serius, membuat Yi Feng mengerutkan kening. Apa sebenarnya rencanamu? Kedengarannya tidak menjanjikan. Setelah pertanyaannya yang berulang-ulang dengan penuh semangat, Zhong Limeng akhirnya mengalah. Membunuh iblis. Perjalanan ini berbahaya. Jadi kami tidak ingin merepotkan Anda dengan risiko seperti itu. Mata Yi Feng tiba-tiba berbinar. Ketegangan sebelumnya langsung tergantikan oleh kegembiraan. Baiklah, baiklah. Tepat saat ia mencari kemana-mana, jawabannya jatuh ke pangkuannya. Dia telah merencanakan perjalanan ke Lansing untuk menyaksikan kehebatan para ahli. Dan sekarang dia menemukan sekelompok orang yang bersiap untuk membunuh iblis. Dan dengan kesungguhan seperti itu, pastilah itu sangat berbahaya. Dengan kesempatan seperti ini, mengapa repot-repot menuju ke negeri yang tidak dikenal seperti Lansing? Yi Feng bertepuk tangan tanda gembira. Hah, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku sendiri juga lagi berburu iblis kemana-mana. Ayo kita pergi bareng. Bab 1061. Perjalanan ini sangat berbahaya. Bergabunglah dengan kami dalam membunuh iblis. Mendengar ini, semua orang mengalihkan tatapan terkejut mereka ke arah Yi Feng.
Orang biasa akan menjauhi apapun yang berhubungan dengan setan. Namun pemuda ini begitu saleh. Hal itu benar-benar membuat mereka melihatnya dalam sudut pandang baru. Zhong Limeng juga sangat tersentuh. Awalnya, dia mendengar bahwa Yi Feng hanya berada pada tingkat kultivasi Sein dan tidak ingin menyeretnya ke dalam bahaya seperti itu. Karena mereka hanyalah orang asing yang kebetulan bertemu. Dia tidak pernah menyangka Yi Feng akan mengajukan diri. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, karena kau menawarkan bantuan yang benar, aku tidak akan menolak kebaikanmu. Di tengah-tengah kata-katanya, Zhong Limeng dengan hati-hati menambahkan, tapi begitu kita mendarat di planet ini, kalian harus sangat berhati-hati. Jika kalian bertemu makhluk iblis, jangan sembarangan menyerbu, lindungi saja tempat pelarian kami. Setelah kita membasmi iblis-iblis itu, mayat dan harta akan dibagi rata, dan aku akan memastikan kalian diberi imbalan yang setimpal. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan sama sekali tidak ada sedikit pun rasa merendahkan terhadapnya. Namun dia sangat menyadari bahwa, mengingat latar belakang Yi Feng dari Cloud Star yang sederhana, bantuannya mungkin terbatas. Lagi pula, perbedaan warisan antara Cloud Star dan Land Star miliknya sangat besar, bahkan meskipun kultivasi Yi Feng tidak jauh tertinggal dari mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihatnya sebagai sepasang tangan tambahan dan memberikan peringatan sebagaimana mestinya. Bagi orang asing untuk memberikan bantuan seperti itu, tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkannya menderita kerugian atau ditempatkan dalam bahaya yang tidak semestinya. Inilah rasa kebenaran Zhong Limeng. Mendengar peringatannya yang serius, tampaknya bahayanya memang serius. Mata Yi Feng berbinar penuh harap. Bagus, asalkan kita maju bersama. Yang lainnya bisa dinegosiasikan. Hadiah tidak penting, yang penting mengalahkan iblis. Perkataannya yang mulia mendapat sambutan positif dan semakin dikagumi oleh kelompok itu. Siapa sangka seorang suci dari bintang awan yang miskin bisa memiliki tekad seperti itu. Mengabaikan nyawa dan keuntungan demi perang umat manusia melawan iblis, kebajikan seperti itu sungguh patut dihormati. Dengan visi dan integritas seperti itu, meskipun asal-usulnya sederhana, ia mendapat rasa hormat dari semua orang. Langka, sangat langka. Bahkan Zhong Limeng yang sombong dan berbakat pun merasa terkesan. Setelah mempelajarinya sejenak, dia tersenyum hangat dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuanmu yang tulus, Tuan Muda Yi. Nona muda ini akan mengingat kebaikanmu. Dalam sekejap mata, Yi Feng dipuji sebagai juara muda yang heroik. Kelompok yang beranggotakan 10 orang itu dengan cepat menjadi akrab. Sang tetua memimpin jalan. Zhong Limeng dan murid-murid lainnya mengikutinya dengan tegang. Sedangkan Yi Feng membuntuti di belakang. Langkahnya dipenuhi dengan antisipasi yang penuh semangat. Saat mereka melakukan perjalanan, pemandangannya tidak lain hanyalah gletser dan puncak-puncak yang tertutup salju. Seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam negeri dongeng. Namun, di tengah keindahan yang begitu memukau, semua orang tetap waspada. Setelah mencapai tingkat Sein, mereka telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tahu betul bahwa semakin mempesona pemandangannya, semakin mematikan bahaya yang tersembunyi. Saat mereka memasuki lembah Gletser, ekspresi orang tua itu menjadi semakin serius. Zhong Limeng mengamati sekeliling mereka dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan orang-orang di belakangnya. Semuanya, harap sangat berhati-hati. Kita harus bersatu dan saling mendukung. Membasmi iblis memang penting, tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. Keselamatan kita yang utama. Peringatannya yang berulang-ulang meningkatkan ketegangan di udara. Yi Feng mendongak dan melihat wajah Zhong Limeng menunjukkan tekad yang kuat. Wajahnya yang halus kini terukir dengan kesungguhan. Seolah-olah pertempuran berdarah akan segera terjadi. Seketika, Yi Feng mengangguk setuju dengan sungguh-sungguh. Dipahami, melihat semua orang meningkatkan kewaspadaan dan mengamati sekeliling. Antisipasi di mata Yi Feng semakin membara. Dilihat dari kesiapan mereka, mereka pasti akan menghadapi banyak setan. Ini mungkin saja keberuntungannya. Tepat saat dia melangkah maju dengan penuh semangat, sesepuh di depan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tombak dan pedang terhunus, dan kelompok itu bersiap untuk bertempur. Jauh di dalam lembah, sekitar 2 lusin makhluk iblis bangkit dengan geraman buas.
Aura mengerikan mereka tak dapat dikenali bahkan dari kejauhan. Sang sesepuh berbalik sambil tersenyum penuh percaya diri. Semuanya, iblis-iblis ini tidak terlalu kuat. Mereka adalah mangsa yang sempurna bagi kita. Zhong Limeng mengintip ke depan. Makhluk-makhluk itu mengerikan. Dengan hidung-hidung aneh yang menyerupai belalai. Tetapi energi iblis mereka tidak terlalu kuat. Ia mengangguk lega. Paman Song benar. Menemukan mangsa yang cocok secepat ini adalah pertanda baik. Sepertinya keberuntungan berpihak pada kita dalam perjalanan ini. Kata-katanya yang lembut menyegarkan kelompok itu. Dengan senjata siap, mereka menerjang maju dengan penuh semangat. Dalam sekejap, dentuman pertempuran menggema di seluruh lembah. Dan para iblis pun terbantai. Tawa pelan dan celoteh penuh kemenangan memenuhi udara saat kelompok itu menikmati hasil rampasan mereka. Ketegangan sebelumnya sedikit mereda, digantikan oleh meningkatnya kepercayaan diri. Hanya Yi Feng yang berdiri tercengang, menatap mayat-mayat di kejauhan. Apa-apaan, mereka ini hanya beberapa Trang Feses tingkat rendah. Menurut ajaran King Yin Xianyun, muka batang bahkan bukan iblis sejati, hanya bibrida iblis lemah yang hampir tidak layak untuk dilawan. Dia sudah lama lelah membantai orang-orang lemah ini. Hanya sekitar selusin. Rasanya tak sebanding dengan usaha menghunus pedangnya. Apakah ini benar-benar layak dirayakan? Yi Feng bingung. Kecurigaan merayapi matanya. Melihat kegembiraan kelompok itu, dia tiba-tiba merasakan kenyataan yang menyedihkan. Dilihat dari reaksi mereka yang berlebihan, orang-orang ini tampak tidak berpengalaman. Mungkinkah ia benar-benar berharap bertemu iblis-iblis kuat dengan mengikuti mereka? Semakin dia memperhatikan, semakin ragu dia jadinya. Rasanya seperti menaiki kapal yang akan tenggelam. Terutama ketika ia melihat mereka dengan penuh semangat mengumpulkan mayat-mayat iblis seperti pemulung yang gembira melihat besi tua. Firasat buruk menyelimuti dadanya. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk mendekati Zhong Limeng. Nona Zhongli, jika kita terus berjalan, apakah kita benar-benar akan bertemu iblis yang kuat? Pertanyaannya menarik perhatian kelompok itu. Zhong Limeng terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah serius. Tuan Muda Yi, kita beruntung bertemu iblis yang lebih lemah di awal, tapi kau tidak boleh lengah. Bintang tertutup es ini adalah salah satu benteng ras iblis, hanya menginjakkan kaki di sini saja sudah berbahaya. Sekalipun kita tidak masuk terlalu dalam, kita masih bisa menghadapi iblis yang menakutkan kapan saja. Perjalanan ini, terus terang saja, adalah pertaruhan hidup atau mati. Jangan berpuas diri hanya karena awalnya mulus. Tidak sombong saat menang dan tidak patah semangat saat kalah. Ketenangan Zhong Limeng menunjukkan banyak hal mengenai potensi masa depannya. Si penatua mengangguk setuju. Matanya penuh pujian. Yang lain saling bertukar pandang. Menekan segala tanda kecerobohan dan mengembalikan kewaspadaan mereka sebelumnya. Di bawah beban tatapan serius mereka, semangat Yi Feng terangkat. Tampaknya dia memang terlalu terburu-buru. Dilihat dari kata-kata Zhong Limeng, setan-setan kuat pasti ada di depan. Dengan harapan baru, Yi Feng menegakkan tubuh dan mengangguk tegas. Dimengerti, aku akan tetap waspada. Melihat penyesuaiannya yang cepat, sang tetua dan Zhong Limeng saling berpandangan tanda setuju. Kelompok itu berangkat sekali lagi, segera menghadapi gelombang musuh kedua. Pertarungan sengit kembali terjadi, diikuti oleh canda tawa dan perayaan gembira. Baik murid yang lebih muda maupun Zhong Limeng sendiri tampak gembira saat mereka mengumpulkan mayat iblis, menganggapnya sebagai hasil buruan besar. Kali ini, Yi Feng menenangkan emosinya. Dia diam-diam mengamati panen raya mereka. Meskipun iblis kerangka ini sedikit lebih kuat, trennya jelas, semakin jauh mereka melangkah, semakin tangguh musuhnya. Jika hal ini terus berlanjut, dia pasti akan berhadapan dengan iblis yang tangguh. Harapan terbentang di depan. Ia tak boleh lengah sekarang. Dengan semangat tinggi, kelompok itu terus maju. Berjam-jam berlalu saat mereka berjalan melalui lembah Gletser. Akhirnya melangkah ke dunia luar. Di hadapan mereka terbentang-bentang alam perbukitan yang bergelombang. Puncak dan lembah yang tak terhitung jumlahnya menjulang dan menurun tanpa henti. Masing-masing tampaknya menyembunyikan bahaya yang tak terhitung banyaknya yang membuat udara dipenuhi bahaya. Saat rombongan mereka muncul dari lembah sungai,
Lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya sebagai tanda peringatan yang mendesak. Bab 1062. Semua orang terhenti. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keraguan saat mereka melihat ke depan. Perbukitan Gletser tampak menyilaukan di bawah terik matahari, membuat mata hampir mustahil untuk tetap terbuka. Namun, tanah berlumuran darah, dipenuhi anggota tubuh yang terpenggal dan tubuh yang hancur, tetap menjadi pemandangan yang mengerikan. Kepala yang terpenggal setinggi manusia, jari-jari setebal batang pohon, sisa-sisa pohon yang membusuk dan mengerikan. Sisa-sisa yang berserakan langsung menyita perhatian semua orang, dan mata jernih Zhong Limeng bergetar. Ini, saling bertukar pandang dengan lirih. Bahkan ekspresi Paman Song berubah menjadi gelap karena waspada. Kelompok itu terdiam tak nyaman. Wajah mereka penuh ketegangan. Saat mereka melangkah maju dengan hati-hati untuk memeriksa tempat kejadian, desahan ketidakpercayaan muncul di antara mereka. Sisa-sisa ini masih membawa aura pembantaian yang mengerikan. Ini pasti perbuatan iblis tingkat tinggi. Lebih buruk dari itu, lihat tengkorak ini. Meski tak bernyawa, tengkorak ini memancarkan tekanan yang menindas. Iblis ini bukan musuh biasa semasa hidup. Siapa yang bisa membantai begitu banyak iblis? Hanya ahli tingkat surga sejati yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Dan orang yang hanya meninggalkan bangkai tak berguna setelah membunuh begitu banyak iblis. Kemungkinan besar Fu Haotian dan kelompoknya. Sialan, pewaris manja itu mengalahkan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka punya tim elit yang mendukung dan sudah memimpin. Bahkan jika kita terus maju, kemungkinan besar kita tidak akan menemukan sesuatu yang berharga. Ini, para murid saling bertukar pandang dengan cemas. Suara mereka penuh dengan rasa frustrasi. Fu Haotian mendapat dukungan dari rombongan yang kuat, jauh melebihi apa yang dapat ditandingi oleh kelompok mereka. Bahkan dengan 10 orang, termasuk Yi Feng, seorang ahli peringkat Sein, mereka tak berdaya melawan pasukan Fu Haotian. Mereka sudah tertinggal jauh, paling banter. Mereka hanya bisa mengais sisa-sisa. Hasil dari kompetisi perburuan murid ini sudah hampir diputuskan. Ketika mereka kembali ke Istana Surgawi Changtian, Fu Haotian pasti akan mengklaim kemenangan dengan dominasi yang luar biasa. Mereka tidak hanya akan kalah, tetapi juga akan kalah dengan memalukan. Hampir dapat dipastikan, kekalahan telak menanti mereka. Sungguh kejam, membunuh pesaing dan menghancurkan semangat mereka. Tak tahu malu itu benar-benar kejam. Bahkan Paman Song, seorang tetua yang berpengalaman, tidak dapat menahan amarahnya. Murid-murid yang lebih muda mengepalkan tangan mereka dengan penuh kebencian. Mereka tidak takut kalah, tetapi kalah dari seorang perencana tercela. Melihat orang seperti itu menjadi kepala istana berikutnya, memenuhi mereka dengan kebencian yang membara. Di tengah keputusasaan, alis halus Zhong Limeng berkerut. Matanya yang jernih memantulkan tekanan saat dia menatap mayat-mayat yang termutilasi. Medan perang yang mengerikan itu bagaikan pembantaian. Menyaksikannya langsung, ia menyadari kesenjangan kekuatan yang begitu besar di antara kelompok-kelompok mereka, dan rasa putus asa merayapi hatinya. Namun, pikiran tentang kekalahan menyulut keengganannya. Memandang ke depan, bukit-bukit berlumuran darah membentang tanpa akhir. Tak ada lagi peluang di jalan ini. Melangkah maju akan sia-sia, kecuali mereka meninggalkan rute konservatif ini. Mendengar pemikiran ini, Zhong Limeng mengencangkan jari-jarinya yang seperti batu giok yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Paman Song, semuanya, ada satu pilihan terakhir. Kita meninggalkan jalan ini dan berpencar untuk mencari peluang lain. Suaranya yang tegas menembus kegelapan bagaikan sinar fajar, mengejutkan kelompok itu. Namun saat kata-katanya meresap, keraguan tampak di wajah mereka. Berpisah merupakan pertaruhan yang putus asa. Memperluas jangkauan pencarian mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilan, betapapun kecilnya. Tetap tenang dalam situasi sulit seperti itu sungguh luar biasa. Ia mampu mengusulkan strategi yang jauh lebih cemerlang daripada pria-pria lain di dunia. Namun berpisah juga berarti menghadapi bahaya yang tidak diketahui sendirian. Tentang Sui Hansing yang dipenuhi setan. Ini adalah tindakan yang sangat gegabah, sama saja dengan mencari kematian. Di satu sisi, kehormatan dan masa depan mereka dipertaruhkan. Di sisi lain,
Ini adalah pertaruhan yang mematikan. Perjuangan internal itu sengit, dan bahkan para petani laki-laki menunjukkan ekspresi malu dan ragu-ragu. Suasana menjadi sangat tegang dan menyesakkan. Kecuali Yi Feng. Setelah melihat mayat-mayat iblis dan mendengar usulan itu, dia praktis dipenuhi rasa gembira, dan hampir tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan tanda setuju. Berpisah, tentu saja, jika tidak, orang lain akan mengambil alih semua pembunuhan. Wanita ini bersikap tegas, dia telah berbicara langsung ke hatinya. Sungguh, orang-orang hebat berpikir sama. Keheningan itu berlangsung selama beberapa tarikan napas. Begitu beratnya sehingga suara napas pun dapat terdengar. Paman Song adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya penuh dengan kebijaksanaan kuno. Bagus, jarang sekali melihat tekad seperti itu. Keponakan, orang tua ini akan mempertaruhkan segalanya untuk mendukungmu. Bahkan jika aku bertemu ayahmu di akhirat nanti, aku bisa memeluknya dengan bangga. Lebih baik aku mati daripada membiarkan bocah tak tahu malu itu. Fu Haotian. Berhasil. Semangat juang si tua berkobar bagai pemuda. Jenggot putih dan jubahnya berkibar. Semangatnya menyulut darah para pengikutnya. Sambil menggertakkan gigi, mereka dengan sungguh-sungguh mengikrarkan komitmen mereka satu demi satu. Mata Zhong Limeng berbinar-binar penuh haru saat ia membungkuk dalam-dalam kepada Paman Song. Berterima kasih kepada saudara-saudari angkatnya sebelum memberikan instruksi terakhir yang mendesak. Tak lama kemudian, rombongan itu berpencar ke segala arah. Sebelum berpisah, Yi Feng dengan bersemangat menoleh ke Zhong Limeng. Nona Zhong, setiap orang punya jalannya masing-masing. Jalan mana yang harus aku ambil? Zhong Limeng berkedip karena terkejut. Baru saat itulah dia menyadari kalau dia tidak memasukkan Yi Feng dalam rencananya. Namun melihat permintaan tulus pemuda yang saleh itu, dia tidak tega mengabaikannya. Mereka hanyalah kenalan biasa, tanpa ikatan batin. Namun, Yi Feng telah menawarkan diri untuk membantu misi mereka membasmi iblis dan mendukungnya dalam kompetisi murid. Demi tugas publik dan rasa terima kasih pribadi, seorang pemuda berhati mulia tidak mungkin ditinggalkan dalam bahaya. Mengingat tunggangan Yi Feng yang tidak biasa, yang mungkin mampu melarikan diri dengan cepat, dia menahan diri untuk tidak menolaknya mentah-mentah demi menjaga harga dirinya. Sambil memaksakan senyum lembut, dia dengan lembut menasihati, Yi Feng, cari saja di sekitar sini seperti sebelumnya. Jaga bagian belakang kita. Jangan maju sembarangan. Jika Anda menghadapi bahaya, segera kirimkan sinyal bahaya. Kata-katanya yang bijaksana membawa kehangatan dan perhatian. Mengangkat semangatnya. Yi Feng mengangguk patuh. Dipahami. Setelah kesepakatan mereka, Zhong Limeng mengucapkan selamat tinggal padanya dengan hikmat sebelum melesat hati-hati ke arah timur. Sosoknya yang anggun segera menghilang di kejauhan. Bab 1063. Melihat Zhong Limeng menghilang di kejauhan, Yi Feng mendapati dirinya sendirian di padang gurun yang luas. Senyum licik tersungging di wajahnya. Akhirnya, kesempatan emas. Dia mengikuti kelompok ini justru untuk mencari makhluk-makhluk iblis yang kuat. Sementara yang lain berpencar mencari, Yi Feng tak mungkin tinggal diam begitu saja. Zhong Limeng, yang baik hati, bahkan mengingatkannya untuk mengirim sinyal jika dia menghadapi bahaya. Tetapi Yi Feng sebenarnya tidak berniat melakukan hal itu. Meskipun dia langsung setuju, sebenarnya dia hampir tidak tahu bagaimana cara mengirim sinyal bahaya sejak awal. Meminta bantuan, tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini. Yi Feng lebih baik mati di tempat. Diam-diam dia menghunus parangnya dan melangkah ke arah barat. Sengaja bergerak ke arah yang berlawanan dengan Zhong Limeng untuk memastikan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Dengan senjata di tangan, Yi Feng melangkah maju. Semangatnya tinggi. Bahkan saat hamparan es dan salju yang tak berujung menjadi monoton dan makhluk-makhluk kecil yang ditemuinya di sepanjang jalan terbukti sangat lemah, tekadnya tidak pernah goyah. Semenjak kata-kata gadis itu mencerahkannya, tekadnya menjadi tak tergoyahkan. Kenangan tentang bukit-bukit yang berlumuran darah membanjiri pikirannya, memicu antisipasinya untuk bertemu dengan iblis-iblis yang tangguh. Mengadopsi mentalitas, setiap hal kecil berarti. Dia mengayunkan pedangnya tanpa henti. Berubah menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Ia meraup poin pengalaman seperti petani berpengalaman yang memanen tanaman.
Waktu menjadi kabur saat ia menebas gelombang demi gelombang musuh yang tidak berarti. Lalu, akhirnya, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di hadapannya berdiri puncak gunung es yang menjulang tinggi. Di dasarnya, sebuah bangunan yang menyerupai rumah, secara kasar mengingatkan kita pada rumah-rumah blok dari drama fantasi yang berlebihan, menonjol keluar dari lanskap yang membeku. Bangunan itu menyerupai menara bertingkat, yang tingginya puluhan kaki, dibangun sepenuhnya dari balok-balok es besar. Dindingnya yang semi-transparan berkilauan samar, memperlihatkan sosok-sosok bayangan yang bergerak di dalamnya. Di sekitar menara, berbagai makhluk iblis berkeliaran. Makhluk kerangka klasik yang buas, monster bermata besar yang bodoh, dan beberapa iblis bertelinga panjang yang mungil. Yi Feng hanya perlu melihat sekilas untuk mengukur kekuatan mereka. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia praktis menjadi ahli dalam demonologi. Meskipun mereka adalah musuh yang sudah dikenal, tingkat kultivasi mereka tidak mengesankan, hanya menawarkan sedikit pengalaman. Ancaman yang mereka timbulkan pun tidak signifikan. Tetap saja, ini adalah hasil yang lumayan, cukup untuk mengisi sebagian besar bar pengalamannya. Akhirnya, mangsa yang layak. Dengan gembira, Yi Feng mengencangkan cengkeramannya pada golok dan melangkah maju. Kemudian, sebuah telapak tangan spektral raksasa turun dari surga. Tangan hantu itu merobek awan, membuat langit bergejolak. Bayangannya yang setinggi 100 kaki menghalangi sinar matahari, membuat menara dan sekitarnya menjadi gelap. Dampaknya menghancurkan es di bawahnya, mengirimkan getaran yang beriak ke seluruh bumi. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga itu bergema di cakrawala. Retakan menjalar ke tanah di sekitar menara, dan ratapan pilu bercampur dengan suara gemuruh yang dahsyat. Menara itu bergetar, dan puncak-puncak gunung yang tertutup salju di dekatnya mulai bergemuruh dengan dahsyat. Dalam sekejap, longsoran salju mengalir deras seperti sungai yang deras, mengubur separuh dataran gletser yang dulunya murni. Terjebak dalam kekacauan, Yi Feng menatap tercengang pada pemandangan di hadapannya. Apa yang baru saja terjadi? Saat salju mulai mencair, telapak tangan hantu itu telah lenyap. Gerombolan iblis yang dulu makmur kini terkapar menjadi reruntuhan. Lebih dari 90%-nya tinggal daging dan tulang yang hancur. Beberapa orang yang selamat menggeliat di atas es. Sebagian besar sudah diambang kematian. Apa-apaan ini? Mata Yi Feng melebar karena terkejut dan frustrasi. Dia tidak pernah menduga akan ada orang lain yang campur tangan di tempat seperti itu. Apakah rekan satu timnya sebelumnya sudah muncul? Karena curiga, dia mendongak. Melalui awan yang berhamburan, beberapa sosok turun dengan anggun. Mereka semua adalah para lelaki tua, dengan wajah-wajah yang tak asing. Masing-masing berpose sok, tangan tergenggam di belakang punggung saat mereka mendarat mulus di samping menara. Tatapan dingin dan acuh tak acuh mereka menyapu para iblis yang sekarat seolah-olah mereka tak lebih dari ternak yang menunggu disembelih. Setelah melirik sekilas, mereka dengan santai menghancurkan menara itu dengan serangan lainnya. Tak lama kemudian, sekelompok kultivator muda bergegas mendekat, membungkuk hormat kepada para tetua sebelum dengan cepat mengumpulkan mayat-mayat iblis. Di bawah komando diam-diam sang pemimpin tua, mereka membantai para penyintas yang tersisa tanpa ragu-ragu, tanpa meninggalkan jejak poster depan iblis itu. Pemandangan itu adalah tanah kosong penuh dengan anggota badan yang berserakan dan darah, suatu efisiensi kejam yang akan membuat kapitalis yang paling kejam sekalipun menangis. Setelah akhirnya menemukan sejumlah poin pengalaman yang lumayan, hanya untuk melihatnya direnggut, mata Yi Feng nyaris melotot keluar dari rongganya. Ini mencuri hasil buruannya. Sulit dipercaya, dia pernah mendengar orang mencuri uang, bahkan orang. Tapi bagaimana dengan monster yang mencuri? Apakah orang-orang ini memperlakukan ini seperti MMORPG sialan? Yi Feng terdiam, entah dari mana. Sekelompok orang tua muncul, menyergap para iblis, dan menjarah segalanya dengan mudah. Sepanjang waktu, mereka bahkan tidak melirik ke arahnya. Terlalu sibuk memanen mayat seolah-olah kemarahan Yi Feng berada di bawah perhatian mereka. Bahkan tetua botak yang memimpin mereka hanya memberinya pandangan sinis dan acuh tak acuh. Mereka jelas menyadari dia datang lebih dulu. Para bandit ini tidak tahu malu.
Tak sedikit pun rasa sesal terpancar di wajah mereka yang sombong. Seakan-akan mencuri milik setan adalah hak suci mereka dan tak seorang pun berani protes. Dengan jentikan lengan bajunya, si tetua botak mengumpulkan sisa-sisa iblis yang berharga, dan hanya meninggalkan sisa-sisa yang tidak berharga. Pada saat Yi Feng sepenuhnya memproses apa yang telah terjadi, kelompok itu telah menghilang di kejauhan, hanya meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Seluruh operasi itu dilaksanakan dengan kecepatan dan ketepatan yang mengerikan. Orang-orang ini adalah profesional berpengalaman, pencuri profesional. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun monster yang tersisa. Suara mendesing, angin dingin menderu melintasi padang es yang tandus. Ekspresi Yi Feng menjadi gelap. Poin pengalamannya dan suasana hatinya telah dihancurkan oleh para bandit tak tahu malu ini. Rasa frustrasi akibat kemunduran sebelumnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan baru ini. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri. Sambil memiringkan kepalanya ke langit, dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Jalang, dasar pencuri, lain kali aku melihatmu, akan kuhancurkan tengkorakmu. Kutukannya lenyap dalam kehampaan. Tak terjawab. Hamparan gletser itu sunyi, tanpa kehidupan. Hanya langit yang bereaksi. Awan bergulung-gulung tak menentu. Seakan-akan badai sedang melanda cakrawala. Bab 1064. Retakan. Kilatan petir membelah langit. Mengejutkan Yi Feng. Tempat terkutuk ini, cuacanya berubah dalam sekejap. Saat awan gelap berkumpul di atas kepala, ia tak punya waktu untuk berlarut-larut dalam dendam terhadap bandit botak itu. Ia hanya bisa terus maju, menuju lembah yang terang benderang di kejauhan. Berlari kencang ke depan, ia segera memasuki lembah. Awan badai tertinggal jauh di belakang, dan langit di depan tampak cerah dan bersih. Bermandikan sinar matahari, suasana hati Yi Feng sedikit membaik. Dengan memfokuskan kembali pikirannya, ia mencari jalan ke depan. Dan tak lama kemudian, keberuntungan datang. Di sekitar tikungan lembah berdiri benteng es lainnya. Dari kejauhan, bangunan itu tampak kokoh, lengkap dengan pintu dan jendela. Meskipun seluruhnya terbuat dari es, ternyata perlengkapannya sangat lengkap. Di lembah sungai yang beku ini, benteng seperti ini terasa hampir seperti sesuatu yang berasal dari negeri dongeng. Namun di sampingnya berdiri sekelompok iblis bertelinga panjang. Sosok-sosok kecil mereka mengintai. Itu sedikit merusak suasana hati. Namun, Yi Feng tidak terganggu. Malah, matanya berbinar. Akhirnya, beberapa monster, meskipun makhluk-makhluk ini terlihat biasa saja, tidak terlalu besar ataupun menakutkan. Jumlahnya ada lebih dari 100, yang berdempetan di sekitar benteng es. Kuantitas melebihi kualitas. Setidaknya, itu memberinya sesuatu untuk diperjuangkan. Kemenangan pertama hari ini sudah di depan mata. Setelah dirampok sebelumnya, Yi Feng menjadi lebih berhati-hati. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada pesaing lain yang mengintai di dekatnya. Lalu, sambil menggenggam pedang besarnya, dia menyerbu maju dengan kecepatan penuh. Yi Feng menyerbu benteng es dengan pedang di tangan. Para jin bertelinga panjang. Tak satu pun lebih tinggi darinya. Panik menghadapi serangan manusia yang tiba-tiba. Sumpah serapah dan jeritan penuh amarah memenuhi udara saat mereka mengacungkan senjata-senjata kasar. Namun setelah menyaksikan Yi Feng menghancurkan mereka seperti sayuran, perlawanan mereka berubah menjadi ratapan putus asa. Manusia brutal itu mengejar monster-monster kecil. Pemandangan yang absurd sekaligus mengerikan. Setelah terdengar lolongan, tanah pun dipenuhi mayat-mayat setan. Yi Feng menyarungkan pedangnya, merasakan sedikit kelegaan. Pengalamannya akhirnya bertambah. Setidaknya dia tidak kembali dengan tangan kosong. Namun, saat ia mengamati sisa-sisa reruntuhan yang berserakan, rasa pencapaiannya meredup. Paling banter, itu hanyalah sedikit penghiburan. Makhluk-makhluk ini tingginya tidak lebih dari 3 kaki. Selain telinga mereka yang panjang, mereka biasa-biasa saja. Dan pengalaman yang mereka peroleh biasa-biasa saja, kemungkinan bukan iblis tingkat tinggi. Teringat kata-kata Zhong Limeng, Yi Feng mengusap dagunya sambil berpikir, botak itu mungkin saingannya. Mencuri mangsa orang lain seperti itu. Mana mungkin dia orang baik. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia.
Kesannya terhadap pencuri tua itu semakin dalam. Lalu dia teringat janji Zhong Limeng sebelumnya. Dia menyebutkan tentang pengumpulan sisa-sisa monster. Suatu keputusan terbentuk dalam benaknya. Tatapannya menajam. Botak itu tidak tahu malu. Dia tidak mungkin bisa menandinginya. Aku harus membawa mayat-mayat ini kembali. Mereka memang kecil, tapi pasti ada gunanya. Tak mungkin aku biarkan bandit itu mengalahkannya. Tak lama kemudian, Yi Feng mulai bekerja. Para jin itu mudah dikumpulkan. Hanya membutuhkan sedikit usaha, seperti memetik kubis. Ia mengumpulkan setiap potongan terakhir, bahkan tidak menyisakan dahan yang patah. Tepat saat dia selesai menyimpan barang rampasannya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan, sebuah suara yang dikenalnya bergema di kejauhan, lembut dan kalem. Semuanya, malam sudah dekat. Silakan kembali ke titik kumpul awal kita. Yi Feng berkedip karena terkejut. Dia belum pergi jauh, namun hari sudah hampir berakhir. Dengan hanya segelintir im yang bisa ia dapatkan dan minimnya pengalaman yang ia peroleh, nasibnya sungguh buruk. Rasa frustrasi menggerogoti dirinya, tapi Zhong Limeng sudah menelepon. Dia tidak punya pilihan, menandai hal ini sebagai hutang lainnya kepada lelaki tua botak itu. Dia berbalik dan kembali ke jalan yang dilaluinya ketika datang. Tanda pisah, di persimpangan Bukit Merah Darah. $2 Hong Limeng dan yang lainnya semuanya telah kembali dengan selamat, kecuali Yi Feng. Tepat saat kekhawatirannya mulai meningkat, dia muncul dari lembah. Merasa lega, Zhong Limeng memberi isyarat agar dia duduk dan beristirahat. Kemudian, dengan mata penuh harap, dia berbicara kepada kelompok itu. Karena semua orang sudah kembali, mari kita hitung perolehan kita. Perkataannya mendorong seorang murid muda, saudara muda Feng, untuk melangkah maju sambil tersenyum. Cincin penyimpanannya berkelebat, dan lebih dari selusin mayat besar muncul di atas es. Seruan dan pujian langsung meledak. Adik Feng, kau benar-benar mengalahkan dirimu sendiri. 13 iblis dalam waktu sesingkat ini. Kultivasi Anda pasti meningkat pesat. Selamat. Lihat, strategi kakak senior Zhong Limeng berhasil. Dengan perencanaan dan bakatnya seperti adik Feng, kita masih punya kesempatan. Ah, kau menyanjungku. Ini semua berkat kecemerlangan kakak senior Zhong Limeng. Aku tak berani mengambil pujian. Para murid saling bertukar kekaguman. Kata-kata mereka dibumbui dengan pujian yang bijaksana untuk Zhong Limeng. Suasana yang tadinya suram berubah jauh lebih cerah. Yi Feng bangkit berdiri, mengamati mayat-mayat iblis yang sangat besar. Masing-masing tingginya lebih dari 10 kaki, dengan taring bergerigi dan cakar yang ganas, jauh lebih menakutkan daripada hasil buruannya sendiri yang sedikit. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuatnya terkesan. Saudara muda Feng ini bukan murid biasa. Satu persatu, yang lain memamerkan hasil rampasannya. Es itu segera menampung serangkaian sisa-sisa yang mengerikan. Semuanya besar, termasuk kerangka berwarna putih keperakan yang mengerikan. Seruan kekaguman memenuhi udara, dan Penatua Song menjentikkan lengan bajunya. Hampir 30 mayat iblis raksasa muncul, meningkatkan kegembiraan ke tingkat yang baru. Kegembiraan terpancar melalui kelompok itu. Wajah-wajah berseri-seri dengan harapan baru. Semua mata tertuju pada Zhong Limeng. Ekspresinya tenang. Senyumnya yang penuh percaya diri sungguh menarik untuk dilihat. Dengan gerakan yang anggun, cincin penyimpanannya berkilauan. Semburan cahaya keemasan meledak di atas es, menampakkan 34 mayat iblis, membakar perhatian kerumunan. Ya ampun, 34. Jumlahnya hampir sama dengan Tetua Song. Bukan hanya itu. Iblis berwajah panjang itu berasal dari klan iblis yang kuat. Harganya setara dengan 10 iblis biasa. Kakak senior Zhong Limeng tidak pernah mengecewakan. Dibandingkan dengan dia, kita benar-benar kurang. Di tengah pujian yang menggebu-gebu, kegembiraan terpancar di setiap pasang mata. Para murid berbicara dengan penuh hormat, dan Penatua Song mengelus jenggotnya, merasa senang. Keputusasaan yang mereka tanggung telah berubah menjadi kegembiraan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keyakinan berkelebat di hati mereka. Mata Zhong Limeng berbinar penuh harapan saat dia menyemangati mereka. Kau terlalu baik, aku hanya beruntung. Tapi kalau kita bersatu, kita masih punya harapan dalam pemilihan murid. Semangat terangkat.
Kelompok itu mengangguk penuh semangat. Bahkan Yi Feng yang menonton dalam diam, merasakan gelombang kekaguman. Orang-orang ini luar biasa, masing-masing kembali dengan piala-piala yang mengesankan. Monster-monster yang jauh lebih besar dan lebih ganas daripada miliknya. Dan Zhong Limeng, ia telah mengalahkan mereka semua. Ini adalah pertempuran para raksasa. Dibandingkan dengan mereka, hasil tangkapannya yang sedikit itu hampir memalukan. Lebih baik diam daripada menanggung risiko diejek. Namun seperti kata pepatah, rasa takut memanggil hal yang Anda takuti. Tepat saat Yi Feng berharap bisa lolos tanpa diketahui, Zhong Limeng menoleh padanya sambil tersenyum. Saudara Yi Feng, aku ingin tahu kemana saja kau selama ini. Jika kau mendapatkan sesuatu, jangan ragu untuk membagikannya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan murah hati di masa depan. Kata-kata lembut itu menggantung di udara saat semua mata tertuju padanya dengan kehangatan. Semua orang tahu Yi Feng berasal dari keluarga sederhana, namun kesediaannya untuk mengambil risiko dan membantu telah membuatnya dihormati. Sekecil apapun penghasilannya, semangat luhurnya akan tetap dihormati. Sekalipun ia pulang dengan tangan hampa, tak seorang pun akan mempermasalahkannya. Namun di bawah tatapan kolektif, Yi Feng mendapati dirinya dalam situasi sulit yang canggung. Dengan baik, saya berhasil mendapatkan sedikit sesuatu. Semakin malu, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan memaksakan senyum. Hanya saja, yang kudapatkan kecil dan biasa saja. Beberapa di antaranya jika digabungkan tetap tidak akan sebanding dengan ukuran salah satu mayat iblis yang kalian kumpulkan. Mereka mungkin tidak memenuhi standar kalian. Sungguh memalukan. Begitu dia berbicara, kelompok itu menanggapi dengan senyuman penyemangat seperti yang diharapkan. Zhong Limeng mengangguk ramah dan menawarkan kepastian yang lembut. Tidak apa-apa, kenyataan bahwa kau datang untuk membantu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bersyukur. Apapun yang kau kumpulkan pastilah hasil kerja keras. Meski hanya seekor binatang iblis, hatimu yang mulia akan selalu dikenang oleh gadis sederhana ini. Yang lain pun turut menyampaikan pendapatnya. Semuanya menyampaikan kata-kata yang baik dan mendukung. Di tengah suasana yang harmonis, Song Sugu yang sudah tua merasa sangat tersentuh. Di dunia di mana kebanyakan orang mengejar ketenaran dan kekayaan, dan kesombongan tak mengenal batas, jarang sekali menemukan orang yang saling mendukung dalam kesulitan. Lebih jarang lagi mereka yang mengulurkan tangan membantu orang asing. Sambil menatap Yi Feng yang kebingungan, Song Sugu berbicara dengan tenang dan menyemangati. Saudara Yi Feng, jangan meremehkan dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun, aku jarang bertemu pemuda yang saleh dan bersemangat sepertimu. Kita semua di sini untuk membantu Nona Zhong Limeng. Bagaimana mungkin ada perbedaan pangkat di antara kita? Melihat bahkan orang tua itu memberikan kata-kata penghiburan, Yi Feng hanya bisa mengangguk tak berdaya. Baiklah kalau begitu, kamu bisa melihatnya dan memastikan apakah mereka memenuhi standar. Bersamaan dengan itu, cahaya redup berkedip dari cincin penyimpanannya. Tanah es di hadapan mereka diterangi sebentar. Area yang ditutupi tampak agak kecil, seperti yang disiratkan Yi Feng. Hasil tangkapannya tampak biasa saja. Namun saat cahaya memudar, mata semua orang terbelalak karena terkejut. Pupil mata Zhong Limeng membesar karena tak percaya dan heran. Di hadapan mereka, di atas es, terbentang pemandangan yang mencengangkan. Lebih dari 100 mayat iblis. Masa gelap yang begitu banyak hingga nyaris mengerikan. Meskipun ukuran mereka memang lebih kecil, jumlahnya hampir setara dengan total rampasan semua orang yang hadir. Seluruh kelompok itu terdiam tercengang. Wajah mereka terukir keheranan. Bab 1065. Tetua Song Sugu berdiri terpaku di tempatnya. Wajah Zhong Limeng dipenuhi dengan keheranan. Murid-murid lainnya semua menatap dengan mata terbelalak. Semua orang begitu terkejut hingga tak seorang pun bergerak atau mengeluarkan suara. Hanya suara canggung Yi Feng yang terdengar pelan di udara. Ada sedikit kecelakaan di jalan. Jadi aku hanya berhasil mengumpulkan sekitar 100 mayat iblis ini. Jangan tertipu oleh jumlahnya. Setan-setan ini semuanya kecil dan lemah. 10 di antaranya mungkin bahkan tidak sebanding dengan satu milikmu. Bukannya aku bermalas-malasan, tapi aku benar-benar tidak bisa menemukan yang lain di sekitar sini. Jangan menertawakanku.
Ya, ini bukan salahku. Yi Feng benar-benar sedikit frustrasi. Ia sudah dipersiapkan dengan sempurna untuk pesta pembantaian monster. Tetapi kemudian seorang lelaki tua botak yang tidak tahu malu muncul entah dari mana, merusak hasil buruannya dan meninggalkannya dengan hasil yang memalukan. Kata-katanya lembut, namun menggema di telinga semua orang bagai guntur. Kerumunan orang gemetar mendengar suaranya, saling bertukar pandang dengan bingung. Pikiran mereka memutar kembali ungkapan tak masuk akal Yi Feng. Hanya sekitar 100. Hah, sungguh brilian penggunaan kata. Hanya, apakah ini sesuatu yang akan dikatakan orang normal? Kata-kata santai itu membuat semua orang merasa tercekik. Bibir Zhong Limeng dan murid-murid lainnya menjadi kering. Tidak mampu memberikan jawaban untuk waktu yang lama. Terutama karena, meskipun ukuran tubuh mereka kecil, mereka tahu betul bahwa klan iblis telinga panjang mengandalkan kecepatan untuk mendominasi, membuat mereka jauh lebih tangguh daripada iblis yang mereka buru. Awalnya mereka mengira Yi Feng hanyalah seorang Sein biasa, bahkan memperlakukannya seperti seorang pemula yang baru saja menginjakkan kaki di langit berbintang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkannya. Kekuatan yang ditunjukkannya sungguh merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Meskipun bintang awan tandus dan terisolasi, bagaimana mungkin Yi Feng, yang menjelajahi kosmos sendirian, bisa kultivasinya biasa-biasa saja. Kecenderungan mereka terhadap Cloud Star telah mengaburkan penilaian mereka. Untuk sesaat, mereka berdua gembira dan sedikit malu. Tuan Muda Yi, Anda sangat membantu. Saya sungguh berterima kasih atas bantuan Anda, kata Zhong Limeng. Suaranya bergetar karena kegembiraan, menyadarkan semua orang dari linglung. Para murid lainnya segera menyingkirkan kecanggungan mereka dan mulai memujinya dengan murah hati. 100 mayat iblis, sungguh pencapaian yang mengerikan. Tuan Muda Yi, seorang guru sejati menyembunyikan kecerdasannya. Saya sebelumnya buta, maafkan kelalaian saya. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Yi. Kami sangat berterima kasih. Sorak-sorai pun bergemuruh, memeriahkan suasana. Di saat kritis seperti itu, unjuk kekuatan luar biasa Yi Feng membawa harapan besar, memenuhi semua orang dengan sukacita. Ucapan terima kasih pun mengalir tanpa henti. Bahkan ucapan-ucapan mereka yang sebelumnya menenangkan kini terasa memalukan dan tidak pada tempatnya. Tetua Song Sugu juga menenangkan ekspresinya. Matanya dipenuhi kegembiraan dan persetujuan. Di tengah paduan suara ucapan terima kasih dan tepuk tangan, Yi Feng akhirnya tersadar kembali, sambil tersenyum malu sebagai balasannya. Kupikir monster kecil ini tidak berguna. Kalau kamu bisa memanfaatkannya, itu bagus. Karena bermanfaat, kamu bisa memiliki semuanya. Kata-katanya yang murah hati memicu gelombang kegembiraan lainnya. Zhong Limeng membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih dan menjanjikan imbalan berlimpah saat ia mengumpulkan mayat-mayat iblis. Di tengah kegembiraan itu, malam pun tiba tanpa disadari. Setelah seharian berburu iblis, semua orang kelelahan fisik dan mental. Zhong Limeng dengan tenang memutuskan untuk mendirikan kemah. Dan tak lama kemudian, tenda-tenda pun didirikan. Dengan api unggun menyala di tengah padang es yang membeku. Api kecil terpantul di mata mereka, seolah-olah persaingan untuk posisi murid langsung sekarang menyimpan secercah harapan. Malam itu berlalu tanpa insiden. Setelah beristirahat, tim kembali bersemangat. Meskipun panen awal mereka mengesankan, rasa lelah masih terasa. Untungnya, keputusan bijak Zhong Limeng untuk beristirahat menuai pujian bulat, segar dan penuh harapan. Kelompok itu mengikuti pengaturannya tanpa ragu-ragu. Saat mereka bersiap berangkat, Zhong Limeng menoleh ke Yi Feng sambil tersenyum. Tuan Muda Yi, mengingat kekuatanmu, aku tak berani memberimu tugas apapun. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu, jangan terlalu dalam. Semakin dalam kau masuk, semakin besar bahayanya. Setelah hasil kemarin, Zhong Limeng yakin dengan kemampuan Yi Feng dan yakin dia tidak akan menghadapi banyak bahaya. Namun, demi keselamatan, ia merasa perlu memperingatkannya. Yi Feng mengangguk patuh. Mengerti. Begitu wanita muda itu pergi, kilatan kelicikan terpancar di matanya. Lebih dalam berarti bahaya. Bagus. Itu informasi yang berharga. Karena dia sudah ada di sini.
ada baiknya dia masuk lebih dalam. Tidak ada bahaya. Kalau begitu, perjalanan ini akan sia-sia. Mengingat tujuan awalnya, Yi Feng segera berangkat, menelusuri kembali langkahnya ke lembah yang dalam dari kemarin. Bergerak bagai angin, ia dengan cepat melewati tikungan sungai dan menjelajah lebih jauh. Puncak-puncak gunung yang tertutup salju dan gletser yang tak terhitung jumlahnya runtuh di belakangnya sementara gunung-gunung di kedua sisinya tumbuh lebih tinggi. Setelah setengah jam perjalanan, mata Yi Feng akhirnya berbinar. Di hadapannya terbentang jurang yang seakan tak berujung. Diapit gletser setinggi 1000 kaki. Ngarai itu tampak seolah terbelah oleh satu tebasan pedang, sempit, dalam, dan dipenuhi sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sana kemari. Beberapa bahkan memanjat dinding es yang halus. Sekilas, itu adalah sarang setan sesungguhnya. Wajah Yi Feng berseri-seri karena kegembiraan saat dia menepuk pahanya. Sial, akhirnya dapat jackpot. Pisau tajamku sudah haus aksi. Dengan itu, dia mencabut goloknya yang sepanjang 40 meter dan melangkah maju dengan bersemangat. Tepat saat itu, awan di atas perlahan terbelah saat sesosok tubuh turun dengan anggun. Aura yang tidak biasa menyelimuti sekeliling, menggerakkan angin dan salju menjadi hiruk-pikuk. Gangguan itu membuat Yi Feng mendongak. Begitu ia melihat sosok dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, matanya sedikit terbelalak. Ada sesuatu yang familiar tentang sosok itu, tetapi ia tidak ingat persisnya. Lalu, saat sosok itu melayang di udara, kepala botaknya berkilau diterpa sinar matahari. Seketika mata Yi Feng melotot. Sial, pantas saja terlihat familiar. Itu bandit botak sialan itu lagi. Bab 1066. Ketika kekuatan gagal, strategi menang. Kutukan Yi Feng bahkan belum selesai bergema ketika lelaki tua botak itu mengulurkan telapak tangannya, membidik ke arah Ngarai. Angin kencang meletus, dan aura dahsyat berkumpul, bahkan mengaduk awan di atas. Jelas dia akan melancarkan serangan yang mengerikan. Orang ini benar-benar tidak membuang-buang waktu, langsung merampok. Pertama kali, Yi Feng tidak bereaksi tepat waktu, membiarkan ini mencuri pembunuhan. Setelah berhasil melakukannya sekali, lelaki tua itu mulai menyukainya. Sekarang dia ingin melakukan hal yang sama lagi. Tidak mungkin, amarah Yi Feng memuncak, sambil mencengkeram pedangnya. Ia meraung, "Tua, apa-apaan kau ini? Kau mencuri mangsaku kemarin. Dan sekarang kau mencoba merebut apa yang kutemukan hari ini." Teriakannya menggelegar di angkasa. Si tetua botak melirik ke bawah. Tatapannya dingin dan meremehkan. Melayang tinggi di atas dengan aura superioritas. Matanya yang setengah tertutup dipenuhi kesombongan. Ia tak menunjukkan niat untuk berhenti. Bahkan tak mau repot-repot mengakui Yi Feng. Sambil melirik sekilas, lelaki tua itu kembali mengangkat telapak tangannya. Dilihat dari sikapnya, ini bukan pertama kalinya ia membajak perburuan orang lain. Ia jelas terbiasa dengan hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah tanpa ragu. Menyaksikan perampokan yang kurang ajar itu, Yi Feng tahu kata-kata tidak ada gunanya. Anjing sialan itu tidak pernah mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Kilatan kejam terpancar di matanya saat Yi Feng mengayunkan pedangnya ke langit. Sebuah tebasan biasa memotong udara. Orang tua itu hampir tidak memperdulikannya. Matanya yang tua penuh dengan penghinaan. Namun saat cahaya pedang itu mendekat, apa yang tadinya tampak biasa saja, tiba-tiba membuat murid-murid sang tetua gemetar. Seakan-akan ia tengah menyaksikan tebasan yang mampu membelah langit dan bumi. Di hadapan cahaya pedang itu, tak seorang pun berani berdiri tegak. Dalam sekejap mata, tebasan itu sudah mengenainya. Tepat mengarah ke tangan kanannya yang terangkat. Sekalipun ia mencoba mundur sekarang, sudah terlambat. Patah, pria tua itu tak sempat bereaksi. Suara renyah itu terngiang di telinganya. Matanya terbelalak ngeri. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pupil matanya yang membesar memantulkan gambaran tangan kanannya yang terputus. Wajahnya berubah karena terkejut dan marah. "AAAARGH, dasar bocah celaka. Akan kupastikan kau mati tanpa kuburan." Sambil menggeram bagaikan binatang buas, si tua botak melotot ke tanah. Tatapannya terpaku pada sosok Yi Feng, yang kini membara dengan campuran amarah dan ketidakpercayaan.
Apa yang awalnya berupa penghinaan telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia membayangkan seorang anak muda, seseorang yang bahkan tidak dianggapnya pantas diperhatikan, bisa memutuskan tangannya. Rasa sakit yang membakar hanya menambah rasa malu dan amarahnya. Wajahnya yang keriput berubah saat dia menatap tajam ke arah Yi Feng. Namun saat matanya tertuju pada bilah pedang panjang itu, ekspresinya membeku. Senjata surgawi. Jadi begitulah. Sambil menggertakkan giginya, kesadaran muncul di mata lelaki tua itu. Tidak heran bocah ini telah melukainya. Itu adalah kekuatan senjata surgawi. Dia tidak bisa disalahkan karena meremehkannya. Siapa sangka seorang pemuda biasa-biasa saja bisa memiliki harta karun seperti itu. Satu serangan dari pedang ini telah membuatnya kehilangan tangan. Senjata ini pasti lebih hebat dari senjata surgawi tingkat pertama. Siapapun anak ini, menghilang tanpa jejak di bintang Waterfrost tidak akan membuat siapapun terkejut. Bahkan jika berita kematiannya akhirnya tersebar. Lalu kenapa? Setelah beberapa kali melirik, amarah lelaki tua itu berkobar lagi. Tetapi keserakahan segera memudar di baliknya. Bocah, serahkan pedang itu. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu sebagai kompensasi. Auranya meletus, mengguncang gunung-gunung di sekitarnya dan memicu longsoran salju. Yi Feng berkedip, alisnya berkerut karena bingung. Orang ini sungguh hebat, dia baru saja kehilangan tangan. Tapi disinilah dia, masih berpura-pura dan menuntut senjata orang lain. Siapa pihak yang terluka di sini? Bahkan tidak dapat mengatakan siapa yang berada di atas angin. Keyakinannya benar-benar delusi. Apakah perampokan saja tidak cukup? Apakah dia juga kecanduan bersikap angkuh dan berkuasa? Sebelum Yi Feng dapat sepenuhnya memproses logika bengkok lelaki tua itu, suara sombong tetua itu menggelegar lagi. Dengar baik-baik, nak, aku beri kau 3 napas. Kalau kau tidak menyerahkan pedang itu, sudah terlambat untuk memberi ampun. Gila, sekarang dia benar-benar mengancamnya. Pencuri tua ini berani sekali bersikap sok jagoan setelah tangannya dipotong saat merampok. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri ini? Pertama, dia terus mencuri poin. Sekarang dia juga menginginkan pedang itu. Pada dasarnya, dia menandai Yi Feng sebagai sasaran empuk, seseorang yang bisa diganggu-gugat sesuka hatinya. Yah, Yi Feng tidak mau menuruti omong kosong ini. Amarahnya memuncak saat ia mengarahkan pedangnya ke langit. Dasar orang pikun, apa kau sudah gila? Sadarlah pada kenyataan. Ya, masih saja sok-sokan seperti itu hobimu. Mau pedangku? Kalau begitu, ambil saja. Dasar tua tolol. Wajah tetua botak itu menjadi gelap. Urat-urat menonjol di pelipisnya. Mengabaikan tunggulnya yang berdarah, dia menyalurkan seluruh tenaganya yang tersisa ke tangan kirinya, bersiap melancarkan serangan yang menghancurkan. Namun sebelum telapak tangannya bisa turun, sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya ke tanah beku, menguburnya beberapa meter di kedalaman. Tulang-tulangnya remuk, penderitaan mendera tubuhnya. Dalam sekejap, tetua yang dulunya perkasa itu hancur berantakan, giginya tanggal, rambutnya acak-acakan, dan hidungnya berdarah. Wajahnya menggambarkan kebingungan total. Dia berusaha sekuat tenaga untuk merangkak keluar dari kawah. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi ketakutan. Terengah-engah, suaranya bergetar. Huf, huf, apa yang baru saja terjadi? Saat ia bergulat dengan keterkejutannya, sebuah suara bosan mencapai telinganya. Itu saja, dan aku pikir kau sangat keren. Bingung. Dia mendongak dan melihat pemuda itu menurunkan tangan kirinya. Tangan yang sama yang baru saja diulurkan beberapa saat yang lalu. Penghinaan yang nyata di mata itu menyambarnya bagai kilat. Satu tamparan tanpa usaha hampir menghabisinya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Gedebuk, ketakutan yang terlambat membanjiri nadinya. Jantungnya berdebar kencang. Saat bertemu lagi dengan tatapan acuh tak acuh itu, wajah lelaki tua itu berubah pucat pasi. Dia telah mengacaukan segalanya. Satu momen kecerobohannya hampir merenggut nyawanya. Dia berasumsi anak muda ini hanya menjadi ancaman karena senjata surgawi. Mungkin tuan muda manja dari klan kuat. Tapi sekarang, bukan hanya dia memiliki senjata surgawi. Kekuatannya sendiri juga mengerikan. Dia bukan junior. Dia adalah pakar tersembunyi.
seseorang yang jauh melampaui levelnya. Di balik penampilan mudanya itu tersimpan kekuatan seorang veteran berpengalaman. Dan dia berani memprovokasi orang seperti itu berulang kali. Ini praktis bunuh diri. Kesadaran itu membuatnya merinding. Meskipun luka-lukanya parah, ia bergegas maju, bersujud seperti orang kesurupan. Maafkan aku, senior. Orang rendahan ini buta. Aku tidak menyadari kebesaranmu. Ampunilah orang bodoh yang tak tahu apa-apa ini. Kumohon. Melihat tetua yang tadinya sombong itu berubah menjadi reruntuhan yang gemetar, Yi Feng mencemooh. Butuh waktu cukup lama baginya untuk memahami semuanya. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, mungkin dia tidak seharusnya bertindak angkuh dan sombong seperti itu. Mungkin menjadi terlalu sombong setelah menindas beberapa orang lemah. Yi Feng tak mau repot-repot membuang waktu lagi padanya. Dengan lambaian acuh, ia menyarungkan pedangnya. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau berutang padaku atas rampasan yang kau curi kemarin. Aku orang yang berakal sehat. Aku tidak menginginkan harta atau senjatamu. Carikan saja monster untuk menebusnya. Membunuh orang tua bodoh ini semudah bernapas. Tetapi selain melampiaskan amarah, itu tidak akan menguntungkan Yi Feng. Mungkin lebih baik dia tetap di sini. Mungkin dia masih berguna. Tetua botak itu berkedip. Ketidakpercayaan dan ketakutan berkecamuk di matanya. Senior, maksudmu? Nada suaranya yang hati-hati membuatnya tampak seperti dialah yang sedang dirampok. Wajahnya menggambarkan kepolosan yang menyedihkan. Yi Feng memutar matanya. Mengapa aku harus berbohong? Tapi, ada satu syarat. Kamu mencuri cukup banyak buruanku kemarin. Dan kamu harus menebus semuanya. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Orang tua itu bertindak seolah-olah diberi pengampunan. Buru-buru mengangguk setuju dengan takut. Terima kasih banyak, senior. Terima kasih banyak. Aku pasti akan membawamu ke monster yang cukup banyak untuk menebusnya. Aku bersumpah akan memperbaikinya. Dengan senyum menyanjung, dia membungkuk berulang kali. Sekarang beberapa kali lebih patuh. Dia tampak benar-benar menyesal. Tetapi dalam hatinya, berbagai rencana jahat sudah mulai disusun. Lawan ini jauh melebihi kekuatannya. Hanya kelicikan yang bisa menang. Tidak peduli seberapa mendalam kultivasi Yi Feng, penghinaan karena kehilangan lengan dan berlutut menyerah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau sampai tersiar kabar, bagaimana mungkin dia bisa tetap tegak berdiri di tata surya lagi? Jika ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing Yi Feng ke sarang iblis yang kuat, ia bisa membiarkan iblis-iblis itu melakukan pekerjaan kotornya. Ia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi bahkan mungkin mendapatkan kembali pedang berharga itu. Serangan 2 lawan 1 yang sempurna. Matanya berkedip sebentar sebelum Wei Zhenfang bergegas membungkuk lagi. Senior, aku tahu sarang iblis yang penuh dengan monster, lebih dari cukup untuk mengganti kerugianmu. Aku jamin kau tidak akan kecewa. Mata Yi Feng berbinar. Benar-benar, orang tua itu membungkukkan pinggangnya. Menepuk-nepuk dadanya sambil mengangkat jari untuk bersumpah. Aku, Wei Zhenfang, bersumpah demi Dao Surgawi bahwa aku akan menuntunmu ke sarang iblis. Jika kata-kataku terbukti salah, semoga aku disambar petir surgawi hingga mati. Sikapnya yang sungguh-sungguh memperkuat harapan Yi Feng. Ia tahu betul, sumpah surgawi tak tergoyahkan. Jika lelaki tua itu berani bersumpah, sarang iblis itu pasti ada. Jika mereka pergi, dia akan memperoleh banyak poin pengalaman. Dengan sarang iblis di depan mata, monster-monster kecil di hadapannya hampir tidak layak disebut. Tampaknya lelaki tua botak ini benar-benar telah memulai lembaran baru. Kesan Yi Feng terhadapnya sedikit melunak, dan dia berkomentar sambil mendesah. Siapa sangka kamu bisa jujur sekali ini? Kata-kata itu kedengaran seperti pujian tetapi mengandung nada menghina. Wei Zhenfang mendidih dalam hati, tetapi tak berani menunjukkannya. Seorang ahli tingkat surga seperti dirinya, terpaksa menanggung penghinaan seperti itu, mengertakkan gigi karena marah, namun tetap berpura-pura menjadi pelayan yang lemah lembut. Sambil membungkuk di bawah tekanan, dia memaksakan senyum dan dengan patuh memberi isyarat ke depan. Kau menyanjungku, senior, sarang iblis ada di depan. Silakan ikuti aku. Melihat Yi Feng mengangguk puas, Wei Zhenfang menyeka darah dari hidungnya.
menggertakkan giginya untuk melawan luka-lukanya, dan memimpin jalan. Bab 1067. Kedua sosok itu maju satu demi satu, menuju ke utara. Setelah melewati puluhan puncak gunung yang diselimuti salju, mereka akhirnya tiba di pintu masuk lembah sungai yang luas. Beberapa lembah bertemu di hadapan mereka, membentang hingga ke jurang yang jauh. Meskipun membeku, garis besar lembah itu masih samar-samar terlihat, dengan lebar hampir 1000 zang, yang menunjukkan bahwa lembah itu dulunya adalah sungai besar yang telah mengalami pelapukan selama berabad-abad. Berdiri di atas es dan menatap ke kejauhan, mata Yi Feng berkedip penuh kecurigaan. Di mana monster-monster itu? Bahkan seekor burung pun tidak terlihat. Wei Zhenfang, yang berjalan di depan, berbalik dan membungkuk sambil tersenyum ramah. Senior, suku-suku iblis ada di depan lembah. Aku bersumpah demi Dao Surgawi. Baru saat itulah Yi Feng setengah percaya padanya. Saat mereka bersiap untuk maju, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah iblis-iblis ini kuat? Ada bahaya? Pertanyaan itu sudah diduga. Dan Wei Zhenfang menjawab dengan lancar. Senior, kau bercanda. Dengan kultivasimu, bagaimana mungkin iblis biasa bisa menjadi ancaman? Tenang saja. Perjalanan ini tidak berisiko. Hanya mayat iblis yang melimpah untuk panenmu. Mendengarkan perkataan pria tua botak itu, Yi Feng tampak sedikit kecewa. Tidak ada bahaya sama sekali. Sayang sekali. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Nada suaranya yang rendah dan putus asa membuat Wei Zhenfang terdiam sejenak. Apakah lelaki ini berpura-pura dan sengaja melontarkan kesombongan seperti itu? Atau apakah dia mengujinya dengan gertakan kosong? Tidak ada pakar. Tidak peduli seberapa kuatnya, yang berani bertindak sembrono di planet Waterfrost Star, apalagi menyatakan penyesalan atas tidak adanya bahaya. Tidak peduli apa, pria ini ditakdirkan untuk mati di sini. Berbalik perlahan untuk terus maju, Wei Zhenfang membiarkan senyum licik tersungging di wajahnya. Apakah Anda menganggapnya memalukan? Tunggu saja sampai kita masuk. Akan kutunjukkan bagaimana rasanya penyesalan yang sesungguhnya. Dia datang ke Waterfrost Star untuk membantu Fu Haotian. Berbekal peta yang dibeli dengan harga mahal. Peta yang memberikan pemahaman kasar tentang persebaran suku iblis di sini. Lembah ini terletak jauh di jantung bintang Waterfrost. Iblis manapun yang berkumpul di sini pasti setidaknya memiliki kekuatan tingkat surga. Iblis pada dasarnya tangguh. Kekuatan fisik mereka tak tertandingi. Dan kemampuan bawaan mereka bahkan lebih mengerikan. Sekalipun pria ini kuat, menghadapi sekelompok iblis tingkat surga akan membuatnya tak punya tempat untuk mengubur mayatnya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa senang. Wei Zhenfang melangkah maju dengan percaya diri yang mantap. Semakin mereka menjelajah ke lembah Gletser, jalan setapak semakin lebar hingga mereka mencapai tebing beku yang dipenuhi batu-batu besar, kemungkinan sisa-sisa air terjun purba. Medannya terbuka lebar. Jalan buntu tanpa tempat bersembunyi jika terjadi pertempuran. Pemandangan itu hampir membuat Wei Zhenfang tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya, suara ragu Yi Feng terdengar lagi. Masih belum ada setan. Apa kau berbohong padaku? Wei Zhenfang tidak berbalik. Perhatiannya tertuju penuh semangat ke tebing. Sabar, senior. Mereka datang. Belum sempat dia bicara. Suara tawa menyeramkan menggema di langit. Kekeke, 1000 tahun. Sudah 1000 tahun sejak terakhir kali kita mencicipi daging manusia. Keberuntungan kita bagus hari ini. 2 manusia sekaligus. Jangan pernah berpikir untuk memonopoli semuanya. Suara parau bergema di udara saat bayangan besar menukik turun dari atas. Sayap mereka menutupi awan. Cakar mereka menjulang seperti gunung. Kegelapan menelan sinar matahari, membuat tepian sungai menjadi gelap. Aura kebencian yang menyesakkan menyebar bagai kabut hitam. Tekanan tak terlukiskan langsung membebani daratan. 7 sosok raksasa mengelilingi langit, mengubah siang menjadi malam, hanya meninggalkan energi iblis di belakang mereka. Menatap makhluk mengerikan ini, saraf Wei Zhenfang menegang. Bahkan berdiri membeku di atas es, ia merasakan teror naluriah. Hanya bertatapan mata saja sudah cukup membuat jantungnya berdebar kencang. Apalagi melawan mereka. Aura jahat mereka sangat kuat. Ucapan mereka lancar meskipun berabad-abad terisolasi di lembah terpencil ini.
Rasa takut yang menindas yang mereka pancarkan tak seperti apapun yang pernah ia alami. Raksasa bersayap ini tak diragukan lagi adalah iblis tingkat surga, para elit di antara kaum mereka. Melawan makhluk semacam itu, bahkan ahli tingkat surga biasa akan tak berdaya seperti domba. Bertemu dengan mereka berarti kematian yang pasti. Jantung Wei Zhenfang berdebar kencang seperti genderang, namun wajahnya menyeringai gila. Senior, inilah iblis yang kau cari. Suaranya bergetar karena kegembiraan saat dia menggenggam jimat teleportasi tingkat surga yang tersembunyi di lengan bajunya. Ini adalah harta karun penyelamat hidupnya yang paling berharga, yang diperoleh dengan mengorbankan hampir seluruh kekayaannya. Bahkan di antara sekte-sekte tingkat surga, jimat semacam itu sangat langka. Begitu dia menyaksikan kematian Yi Feng yang mengerikan dan merebut pedang berharga itu, dia akan menghancurkan jimat itu dan melarikan diri. Harganya memang mahal, tetapi bertahan hidup sepadan. Dan dengan pedang di tangan, disertai kepuasan balas dendam, pengorbanan itu pantas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ini jebakan maut tanpa jalan keluar. Percaya diri dengan rencananya yang sempurna. Wei Zhenfang berbalik sambil menyeringai, berharap melihat wajah Yi Feng berubah ketakutan. Kepengecutannya yang sebenarnya akhirnya terungkap. Namun ketika dia menoleh ke belakang, senyum kemenangannya membeku. Yi Feng menatap ke langit. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Kamu punya tempat yang bagus di sini. Dan kamu tidak memberitahuku lebih awal. Tanda tanya. Senyum Wei Zhenfang menegang. Alisnya berkerut karena tidak percaya. Omong kosong macam apa ini? 8 setan tingkat surga sedang berputar-putar di atas. 8. Masing-masing adalah entitas tingkat surga yang asli dan mengerikan. Dengan semua rute pelarian terputus, bahkan 8 ahli tingkat surga bersama-sama tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun dalam situasi tanpa harapan ini, si bodoh ini menyebutnya tempat yang bagus. Apakah dia sudah gila? Tentu saja. Kengerian situasi tersebut telah membuatnya gila. Wei Zhenfang mencibir. Jari-jarinya mencengkeram jimat itu erat-erat sambil tak sabar menunggu akhir mengerikan Yi Feng. Tapi sebelum seringainya bisa terbentuk sepenuhnya, retakan, suara yang memekakkan telinga merobek udara, diikuti oleh jeritan kesakitan. Gah, mustahil, berlari. Dalam sekejap mata, bayangan-bayangan besar mulai berjatuhan dari langit. Sinar matahari kembali ke daratan saat hantaman dahsyat mengguncang bumi. Ledakan. Setan-setan burung raksasa, masing-masing membentang ribuan zang, berjatuhan satu demi satu. Kawah-kawah terbentuk di bawahnya. Pecahan-pecahan es seukuran rumah beterbangan ke segala arah. Dan tebing-tebing gletser di kedua sisi runtuh dalam hiruk-pikuk kehancuran. Tanah bergetar hebat. Getarannya menyebar keluar bagaikan gempa bumi dahsyat. Kaki Wei Zhenfang mati rasa akibat getaran itu. Sengatan listrik menjalar dari tumitnya ke kulit kepalanya. Dia berdiri terpaku, benar-benar tercengang. Bahkan saat burung-burung besar itu jatuh berjatuhan di sekelilingnya, dia tidak berpikir untuk menghindar. Suara mendesing, gelombang kejut yang mengerikan menerjang, membuatnya tersandung seperti daun diterjang angin topan. Raungan yang memekakkan telinga itu membuat telinganya berdenging, dan indranya kewalahan. Meskipun kultivasinya setara dengan tingkat surga, ia tak berdaya seperti kayu apung dalam kekacauan ini. Hanya dengan berpegangan erat pada sayap raksasa iblis, ia terhindar dari terlempar ke langit. Beberapa detik berlalu sebelum dunia menjadi tenang. Telinganya masih berdengung saat dia duduk terkulai di kawah es, menatap kosong ke arah kehancuran. Di tengah reruntuhan, hanya Yi Feng yang tetap berdiri, sama sekali tidak terpengaruh. Ketika Yi Feng berbalik sambil menyeringai, giginya berkilau di bawah sinar matahari. Mata Wei Zhenfang hampir menonjol keluar dari tengkoraknya. Terima kasih sudah memimpin jalan. Aku berutang budi padamu. Nada bicaranya yang ceria. Senyumnya yang riang. Semuanya begitu cerah dan menyebalkan. Wei Zhenfang duduk membatu. Pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli bagaimana Yi Feng berbicara. Lelaki tua itu tidak dapat mendengar satu suara pun. Telinganya hanya dipenuhi dengung tumpul. Kepalanya berdengung seperti gong yang dipukul. Bes, duduk kaku dengan ekspresi linglung. Lelaki tua botak itu benar-benar mempertanyakan keberadaannya.
Ini tidak mungkin nyata. Jelas ada 8 iblis tingkat surga. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan dalam sekejap? Rasa tak percaya yang luar biasa menyerbu hati Wei Zhenfang. Gelombang keterkejutan menerjang dalam dirinya. Ia tak bisa mempercayai matanya sendiri. Merasa seolah terjebak dalam mimpi absurd. Secara naluriah, dia menggigit lidahnya. Dan hanya rasa sakit yang tajam akhirnya menyadarkannya kembali ke kenyataan. Cek, saat dia sadar kembali, Yi Feng sudah berdiri tepat di hadapannya. Melihat senyum cerah dan tak berbahaya itu, Wei Zhenfang bergidik hebat. Hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia bangkit dari tanah dengan panik. Seakan-akan dia baru saja bertemu dengan iblis itu sendiri. Elder, suaranya yang tergagap menjadi semakin menakutkan dan penuh hormat. Jimat teleportasi yang digenggamnya hampir basah oleh keringat. Dia tampak seperti seorang anak sekolah yang ketakutan. Menyadari kegugupan berlebihan pria tua itu, Yi Feng sedikit melembutkan nadanya. Tidak perlu takut, semua monster sudah mati. Kata-kata itu hanya memperburuk keadaan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Yi Feng, mata Wei Zhenfang semakin melebar ketakutan. Dia mengangguk dengan panik, membungkuk berulang kali seperti orang kesurupan. Ya. Melihat lelaki tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya seperti ayam yang sedang mematuk. Gemetar seakan-akan ia melihat hantu. Yi Feng tidak dapat menahan tawa. Si tua botak ini tadinya sombong dan angkuh saat pamer. Tapi saat menyadari kebenarannya, dia berubah menjadi domba kecil yang penurut, seorang lelaki tua pengecut yang berhati lembut, hanya menggonggong tapi tak berdaya. Dengan bilah pengalamannya yang kini terisi penuh, mata Yi Feng berbinar penuh harap. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan lebih banyak iblis? Seketika, Wei Zhenfang berkeringat dingin.